Ya, pembahasan berikutnya soal nomor 6 sampai soal nomor 10. Di soal nomor 6 tertulis bentuk perkalian dan pembagian bilangan berpangkat. Ini menggunakan konsep jika ada bilangan berpangkat kali bilangan berpangkat, pangkatnya dijumlah. Jika ada bilangan berpangkat dibagi bilangan berpangkat, pangkatnya dikurang. Dengan syarat yang dipangkatkan harus sama. Ini saya tulis dulu. 2 berpangkat negatif 2 dikali 3 berpangkat 3 per 2 berpangkat 2 dikali 3 berpangkat 2. Nah, ini adalah bentuk perkalian bilangan berpangkat, tapi perkaliannya ini yang dipangkatkan tidak sama. Maka kita tidak bisa menggunakan sifat bilangan berpangkat. Maka yang bisa 2 berpangkat negatif 2 dibagi 2 pangkat 2. Maka karena pembagian, maka pangkatnya dikurang. Dikali 3 berpangkat 3 dibagi 3 pangkat 2, maka 3 pangkat 3 pangkatnya dikurang 2. Kemudian ini hasilnya 2 berpangkat negatif 4 dikali 3 berpangkat 1. Nah, karena ini yang dipangkatkan tidak sama, maka tidak bisa melakukan operasi sifat bilangan berpangkat kali bilangan berpangkat. Maka ini jadi 3, karena 3 pangkat 1 3. Dan jika ada bilangan berpangkat negatif, jadi per di bawah. Jadi 2 pangkat 4, sehingga hasilnya 3 per 16. Karena 2 pangkat 4, 16. Maka jawabannya C. Kemudian soal nomor 7. Soal nomor 7, sebuah pompa A dapat mengisi penuh kolam selama 3 jam. B selama 4 jam. Pompa C dapat mengisi penuh kolam dengan waktu 6 jam. Nah, di sini berarti kolam A itu dalam waktu 3 jam. Kemudian yang B dalam waktu 4 jam. Dan yang terakhir C dalam waktu 6 jam. Maka dalam 1 jam, jadi masing-masing kita mencari dalam 1 jam gitu ya. Dalam 1 jam, maka masing-masing bekerjanya sudah, yaitu yang 3 jam. Kalau dalam 3 jam penuh, maka 1 jamnya berarti dia sudah mengisi 1/3 bagian dari kolam. Yang 4 jam, maka 1 jamnya sudah mengisi 1/4 bagian kolam. Dan yang 6 jam, berarti ini 1/6 bagian yang sudah terisi kolam. Ini ada kata-kata ketika pompa hidup bersamaan. Maka di sini ini kita jumlahkan. Maka di sini kalau dijumlah berarti 1/3 ditambah 1/4 ditambah 1/6. Maka ini jadikan 1, penyebutnya per 12. Maka 3 menjadi 12 kali 4, maka pembilangnya kalikan 4, berarti 4 ditambah 4 menjadi 12 kalikan 3, maka pembilangnya kalikan 3 juga. Dan yang terakhir 6 menjadi 12 kali 2, maka ini 2 kali 1. Nah, berarti dari situ kita jumlahkan, berarti ada 9, berarti ini ada 9/12. Berarti kalau disederhanakan ada 3/4, karena dibagi 3, 3/4. Berarti pekerjaan itu sudah 3/4 bagian dari kolam yang sudah terisi. Jadi kolamnya sudah terisi 3/4. Maka sisa itu tinggal 1 dikurangi 3/4, yaitu 1/4 bagian kolam yang belum terisi air. Nah, di sini ada kata-kata. Setelah 1 jam, tadi, pompa B dan pompa C mati, berarti tidak dinyalakan. Maka yang sisanya dikerjakan oleh A. Maka waktu itu yang dibutuhkan A adalah 1/4 bagian yang belum terisi dikali 3 jam. Atau ini 1/4 dikali 180 menit. Itu ada 45 menit. Nah, ini pekerjaan sisa yang dikerjakan oleh pompa A sendiri. Jadi jawabannya B.
Nah, jadi nanti kalau ada soal program ini, cari dulu masing-masing dalam 1 jam berapa. Kalau nanti 2 jam ya berarti 2/3, 2/4, 2/6, kemudian dijumlah. Kalau itu ada kata-kata dikerjakan bareng. Sisanya, maka pekerjaan yang sudah dapat diisi kolam itu 9/12 dari 4 tambah 3 tambah 2. Atau sederhana 3/4. Maka sisa yang belum terisi di kolam itu 1/4 bagian. Maka waktu yang dibutuhkan oleh A, kalau diisi oleh pompa A sendiri, maka 1/4 kali 3 jam. Itu 45 menit. Graf nomor 8. Nomor 8 di sini berkaitan dengan lama menabung. Nah, konsepnya yang dulu anak pernah dipelajari di kelas 7, bunga tabungan itu bisa dicari dari tabungan awal dikali berapa persen bank memberi bunga dikali lamanya menabung itu N per 12. Muncul per 12 karena di sini biasanya bunganya itu per tahun. Nah, ini adalah konsep untuk mencari baik itu bunga tabungan dalam bentuk rupiah, berapa persen bank memberi bunga, ataupun mencari lamanya menabung. Nah, sebelum ke sana, saya akan mencoba di sini dari soal itu, menabungnya 2 juta, setelah beberapa bulan menjadi 2.200.000. Berarti ada selisih. 2.200.000 dikurangi 2 juta. Nah, ini ternyata ada selisih 200.000 rupiah. Maka 200.000 rupiah itu bunganya. Maka 200.000 itu adalah tabungan awalnya 2 juta dikali bank itu memberi bunga 8%, berarti 8/100 dikali lamanya menabung per 12. Kemudian sebelum dikalikan masih bisa ada yang disederhanakan, ini boleh ruas kiri nolnya 5, ruas kanan nolnya 5. 20 dengan 100 ini 5. 8 dengan 12 dibagi 4, 2, ini 3. Maka 2 sama dengan 2N, artinya 2 kali N per 5 kali 3, 15. Dan karena ini pembagian, kita geser ke ruas kiri, jadi 2 dikali 15 sama dengan 2N. Maka disitu 30 sama dengan 2N, maka N-nya ketemu 30 per 2, ada 15. Jadi ada 15 bulan lamanya menabung jernih, sehingga uangnya menjadi 2.200.000. Ini soal nomor 8. Lanjut, soal nomor berikutnya 9. Nomor 9 seperti tadi, ini ada operasi hitung penjumlahan, perkalian, pengurangan bentuk akar. 5 akar 3 ditambah 4 akar 12 dikurangi akar 6 kali akar 8. Ada operasi hitung jumlah kurang perkalian, maka yang perkalian ini didahulukan. Maka ini jadi 5 akar 3 ditambah 4 akar 12 dikurangi akar 48. Nah, ini bentuknya jadi pengurangan dan penjumlahan. Nah, di pilihan jawaban semuanya akar 3, maka masing-masing bilangan di dalam akar jadikan akar 3. Nah, ini akar 12. Ternyata akar 12 itu adalah bentuk perkalian dari 4 dikali 3. Maka ini nilainya sederhananya 2 akar 3. Akar 48 itu ternyata 16 dikali 3. Maka ini hasilnya 4 akar 3. Maka di soal jadi 5 akar 3 ditambah 4 kali akar 2 akar 3 karena akar 12 tadi dikurangi 4 akar 3. Kemudian 5 akar 3 ditambah 8 akar 3 dikurangi 4 akar 3. 5 tambah 5, 13. Dikurangi 4, berarti 9 akar 13. Maaf, 13 akar 3.
Oke. Nah, ini soal nomor 9, hasilnya 9 akar 3. Berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan akar. Dan dilanjut soal nomor 10. Nomor 10 di sini disajikan fungsi. Ada fungsi fx. Fungsi fx itu adalah px plus q. Jika F2, berarti kalau ada F2 itu artinya X-nya diganti 2, makanya jadi 2P ditambah Q, hasilnya 11. Dari pernyataan kalimat yang berikutnya itu. Kemudian kalau F-nya, X-nya diganti min 1, maka nantinya min 1 kali P atau min P ditambah Q, hasilnya 2. Kemudian kita disuruh mencari nilai P berapa, maka menghilangkan huruf Q. Nah, kebetulan ini Q-nya sudah sama, maka kedua persamaan itu dikurang. 2 dikurangi min 1, ini adalah 3P. Q dikurangi Q sudah enggak ada atau 0. 11 dikurangi 2, 9. Maka muncul P sama dengan 9/3. Nilainya 3. Kemudian ke pernyataan pertama, nilai P sama dengan 3, berarti betul. Nah, dari option yang ada angka satunya dipilih, yang tidak berarti diabaikan. Tinggal pilih 2 atau 3, nah saya milih yang kedua. Nah, untuk mencari yang kedua, berarti di sini P-nya sudah ketemu 3, betul, tinggal mencari Q. Nah, untuk mencari Q, substitusi. Berarti P sama dengan 3, substitusi kemana? Ke persamaan, saya ambil yang positif, berarti itu 2 kali 3 ditambah Q sama dengan 11. Maka ini 6 ditambah Q sama dengan 11. Q bernilai 11 dikurangi 6, yaitu 5. Maka fungsinya jadi berubah. Kalau tadi Px, P-nya ada 3 kali X, Q-nya di sini plus 5. Nah, ini soal nomor 10. Pernyataan yang kedua, berarti ini salah, karena ini. Sehingga yang ada duanya jangan dipilih, maka jawablah B. Nah, itu soal nomor 10. Nah, ini pembahasan soal nomor 6 sampai soal nomor 10. Nanti dilanjut ke soal berikutnya.